pada hari ini kita akan belajar tentang invitation. Sebelum kita memasuki pembelajaran, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Oke, lanjut kita pembelajaran hari ini yaitu tentang invitation. Oke, invitation itu adalah invitation a text which containing a request, a solicitation, or attempt to get another person to join at a specific event. Sebuah teks yang berisi sebuah permintaan, menurut Oxford Learners Dictionary, mengartikan invitation sebagai berikut: a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi, invitation adalah sebuah permintaan yang berupa ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke tempat atau ke suatu tempat. Jadi, formal invitation letter. Jadi ada formal, ada informal. Kalau formal invitation letter adalah surat undangan yang digunakan untuk kegiatan resmi. Formal invitation letter ini mempunyai formal baku yang harus kita gunakan saat membuat surat undangan. Contohnya formal invitation letter ini adalah surat undangan pernikahan, surat undangan wisuda, surat undangan suatu instansi dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada informal invitation letter atau yang tidak resminya. Digunakan dalam kegiatan yang tidak resmi. Tidak jarang surat undangan ini hanya disampaikan melalui pesan singkat atau memo singkat saja kepada penerima. Contoh informal invitation letter adalah undangan pesta ulang tahun teman, undangan makanan malam, dan beberapa undangan tidak resmi lainnya. Lanjut yaitu generic structure of invitation. Yang pertama itu ada receiver atau to, nama orang yang dituju atau yang diundang itu siapa. Nah, yang kedua yaitu body of invitation atau isi undangannya. Jadi isi undangan yang biasa berupa itu ada subjeknya, ada nama acaranya, ada day or date, hari dan tanggal. Kemudian itu ada time-nya, waktu yang ditetapkan, kapan gitu. Terus lanjut ke place-nya, tempat di mana acara tersebut diadakan. Selanjutnya itu sender atau from, orang yang mengirim undangan itu siapa, dari siapa undangan tersebut. Oke, lanjut di sini untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Sebuah undangan dapat digunakan untuk mengundang seseorang untuk datang ke suatu acara. Adapun beberapa hal di antaranya itu ada birthday atau ulang tahun, ada wedding, pernikahan, ada anniversary, hari jadi, meeting atau rapat, graduation atau lulusan, dan dinner, makan malam. Beberapa ungkapan yang biasa digunakan untuk membuat sebuah undangan, misalnya I invite you to come my birthday, my wedding, my anniversary, my meeting, dinner, dan lain sebagainya. Would you like to come, bla bla bla. Would you like to join us, my graduation, dan lain sebagainya. Ada I would like to invite you, my birthday, gitu ya, pokoknya ditambahin. Terus ada request the person of, bla bla bla, itu saja. Terus di sini ada example, bisa dilihat. Di sini ada Dear Mr. Nababan, I would like to invite you to attend my upcoming seminar on June 21 at 9 a.m. at a student hall, Pita University. The seminar will focus on mental health and will feature keynote speakers, panel discussion, and learning opportunities. I believe that you will find the seminar interesting and informative. Please, by June, to confirm your attendance, you can respond by phone at 123456789. I look forward to seeing you there. Best regards in times. Nah, jadi di sini itu Dear Nababan. Jadi di sini ke siapa ditujukan invitation tadi itu ke siapa? Yaitu ke Mr. Nababan. Lanjut, time-nya itu kapan? Yaitu tanggal 21 Juni jam 9 pagi. Nah, terus lanjut ke place-nya. Tempatnya di mana? Di sini juga diterapkan itu di Pintar University, di Universitas Pintar. Lanjut di situ sendernya itu siapa? Apa sendernya atau yang mengirim undangannya itu siapa? Itu di sini best breaker Pintar atau my best friend, your best friend, misalnya Putri atau siapa Yurda dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup segitu tentang invitation. Kalau Anda kurang mengerti, Miss akan mengirimkan sebuah video dan Miss sudah kirim ke grupnya. Boleh dilihat dulu videonya bagaimana? Ini kita akan mempelajari salah satu jenis short functional text, yakni invitation. Sahabat pasti sering menemukan hal-hal berikut dalam kehidupan sehari-hari. Undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan lomba, dan banyak lagi contoh lain. Mereka adalah contoh dari invitation yang akan menjadi topik kita kali ini. So, jika sahabat ingin menyusun invitation dalam bahasa Inggris dengan benar, mari kita belajar. Karena di video kali ini, kita akan belajar how to write invitation text.
pertama, sahabat harus memahami pengertian dari invitation. Invitation is a request, a socialization, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, invitation adalah sebuah undangan terhadap orang lain agar bersedia bergabung dengan kita pada suatu acara tertentu. Selanjutnya, the social function atau the purpose atau tujuan dari penulisan invitation adalah to invite someone to come or to attend in an event. Berikut ini adalah contoh-contoh invitation yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Birthday, wedding, anniversary, meeting, graduation, dinner, competition, and many more. Setelah kita memahami pengertian dan tujuan dari menulis invitation, selanjutnya kita akan belajar menyusun teks invitation. Di bagian ini, kita akan mempelajari structure atau susunan paragraf dari invitation. Invitation text memiliki 3 bagian, invitee, body, and inviter. Sekarang, mari kita ulas per bagian. Yang pertama, invitee. Invitee adalah bagian pertama dalam invitation. Invitee merupakan receiver atau bagian yang berisi sasaran atau target yang diundang. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah body. Body adalah isi dari invitation. Bagian ini berisi 4 hal, yakni subject, invitation statement, invitation detail, dan yang terakhir adalah closure. Bagian yang pertama adalah subject. Subject adalah bagian di mana sahabat menulis nama acara. Penulisan subject sifatnya optional, artinya sahabat bisa menuliskan atau tidak. Bagian yang kedua adalah invitation statement. Invitation statement adalah ucapan undangan. Di bagian ini, sahabat menyampaikan tujuan dalam mengirimkan undangan. Berikut ini adalah contoh-contoh invitation statement yang lazim digunakan. I would like to invite you. Would you like to come or join us? Please join us. We are pleased to invite you. Dan banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah invitation detail. Bagian ini berisi detail acara, berisi day or date, time, and place. Selanjutnya, bagian yang keempat pada body adalah closure. Closure adalah ucapan penutup. Bagian ini bisa berisi postscript atau catatan tambahan, bisa berisi pesan, atau bisa berisi ucapan terima kasih. Selanjutnya, bagian yang terakhir dari struktur invitation adalah inviter. Inviter adalah bagian yang berisi siapa yang mengundang atau siapa yang membuat undangan tersebut. Dalam menulis inviter, biasanya menambahkan salam plus nama pengirim. Berikut ini adalah contoh-contoh salam. Yours sincerely, artinya dengan hormat, atau best regard, artinya salam hormat. Sahabat Englishpedia, setelah kita memahami susunan dari text invitation, di bagian ini kita akan buat contoh dari invitation. Seperti pada struktur yang sudah kita pelajari, yang pertama sahabat lakukan adalah menulis invitee atau pada siapa surat ini sahabat tujukan. Misalnya, to Mr. and Mrs. Daniel. Kemudian menyusun body. Berikut contoh penulisan body. Wedding invitation. We begin a road to future filled with love and adventure. Please join us in our wedding, Alexandra Lim and Jacob Armstrong. Day and date, Wednesday, August 7, 2020. Time and place, 7:30, Ballroom of Continental Hotel, Denpasar. Please reservation to Gina at 012-345-678. Bagian ini berisi subject, invitation statement, invitation detail, and closure. Dan bagian yang terakhir adalah menulis inviter. Contohnya adalah, with love, Alexandra and Jacob. Sahabat Englishpedia, itu adalah contoh dari invitation. Selanjutnya, kita akan membahas grammar atau language feature yang terkait dalam penulisan invitation. Sahabat Englishpedia, dalam menulis invitation, sahabat harus memperhatikan kaidah kebahasaan berikut. Yang pertama, penulisan invitation menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Contoh, we invite you, I celebrate, dan banyak lagi contoh lainnya. Sahabat bisa klik tautan di atas untuk mempelajari simple present tense lebih dalam. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua dalam penulisan invitation sering menggunakan kata would like. Would like artinya ingin. Would like adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan ajakan. Contoh, I would like to invite you, artinya saya ingin mengundangmu. Atau contoh yang kedua, would you like to come, maukah kamu datang? Dan banyak lagi contoh yang lain. Sahabat Englishpedia, demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi invitation. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Oke, udah dilihat videonya? Oke. Nah, bagaimana sudah mengerti tentang invitation itu seperti apa? Udah. Nah, jadi kalau misalnya belum mengerti, boleh kalian nanti lihat-lihat lagi videonya.
tolong di rumah dibaca-baca apa itu tentang invitation dan bagaimana strukturnya, fungsinya, tujuannya, semuanya sudah Miss terapkan di video tersebut. Informasi yang terdapat dalam undangan itu apa, bagaimana membuat teks formal maupun informal, dan seperti apa dan sebagainya ya. Oke, mungkin cukup sekian pada hari ini. Miss ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata yang disampaikan. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.